Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah sampai pada pertengahan minggu kerja kita, Rabu 23 Oktober 2024. Saya berharap saudara terus merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, menyadari bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak ada gunanya. Namun bila kita percaya kepada Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang penuh arti. Itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini sampai sejauh ini, yaitu mengenai eksistensi manusia. Sangat baik sekali bila kita mengerti dari mana kita berasal, apa yang harus kita lakukan, dan kemana kita pergi setelah kita meninggal. Dan hari ini kita belajar dari Raja Salomo yang menyatakan bahwa hidup manusia tanpa Tuhan itu sia-sia. Kita sudah belajar perumpamaan manusia dari 2 hari yang lalu. Yang pertama kita belajar bahwa hidup manusia itu seperti beling periuk. Lalu yang kedua kita belajar hidup manusia itu seperti belatung dan ulat. Dan hari ini Salomo memberikan gambaran manusia itu seperti hewan yang dicatat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 yang berkata demikian. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tentunya mengerti bahwa hari ini, ayat ini ditulis oleh Salomo di akhir hidupnya. Setelah ia mencoba banyak hal dalam hidup ini, ia menyadari bahwa nasib manusia sama seperti binatang. Dalam hal kematian maksudnya, bukan dalam segala hal ya. Manusia itu suatu hari kelak akan meninggal dan dikuburkan, sama seperti binatang. Salomo adalah seseorang yang senang sekali menyebut kata sia-sia dalam kitab Pengkhotbah ini. Dia menyebut lebih dari 25 kali kata sia-sia dalam kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan manusia yang Salomo maksudkan adalah bila manusia hidup tanpa Tuhan. Hal ini disimpulkan dalam pasal 12 ayat 13. Salomo berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban semua orang. Artinya bila hidup manusia tidak mau diperhitungkan sebagai kesia-siaan, carilah Tuhan dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kita bisa memiliki materi yang berlimpah mungkin seperti Salomo, atau penuh hikmat seperti dirinya, namun semuanya itu tidak ada gunanya bila hidup kita jauh dari Tuhan. Salomo sudah menyadari bagaimana Tuhan mendisiplin dirinya dan dia merasa jauh dari Tuhan. Materi, wanita tidak akan bisa membeli kehidupan kekal. Pesan moral bagi kita semua hari ini dalam belajar mengenai kesia-siaan hidup dari ayat yang tadi kita baca, bahwa kita akan bisa dipuaskan hanya saat kita datang kepada Tuhan. Saat kita dengan rendah hati mencari Sang Pencipta yang sudah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, hidup kita akan sia-sia bila kita hidup tanpa Tuhan. Terkadang kalau saya sedang jalan-jalan di sekitar city di Sydney, khususnya pada hari weekend, mungkin Jumat malam atau Sabtu malam, semua pub, baik itu yang ada di city maupun di suburb-suburb biasanya penuh, saudara. Pada saat saya melihat orang-orang yang antri untuk masuk ke pub itu, setelah mereka masuk, mereka minum bir, mereka mabuk-mabuk, mereka ngobrol, setelah itu mereka pulang, saudara. Saya sempat berpikir betapa sia-sianya hidup seperti itu. Namun saya kembali berkaca dengan hidup saya. Tuhan, saya bersyukur saya memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu makna dan arti hidup ini di dalam Tuhan. Bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Karena itulah Ia menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa, dan membawa kita kepada hubungan yang indah dengan dirinya. Saudara, hidup manusia tanpa Kristus, tanpa Juru Selamat di hati kita akan penuh dengan kesia-siaan. Karena begitu kita meninggal, semua yang kita miliki tidak akan kita bawa. Kita akan kembali kepada Tuhan di surga kekal kalau kita terima Yesus. Tapi kalau kita menolak Kristus dan
terus menghujat hidupnya, hidup Kristus itu, hidup kita tentunya sia-sia karena kita akan berakhir di dalam penghukuman kekal. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya sungguh sangat berdoa bila saudara oleh providensi Tuhan mendengar renungan ini dan berkata sombong dalam hatimu, saya bisa melakukan segalanya, saya punya segalanya. Sadarilah bahwa hidupmu itu sangat rapuh, seperti beling periuk. Engkau seperti ulat dan belatung yang tidak harga artinya di hadapan Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan yang mengangkat hidupmu, mendudukkan engkau menjadi anak-anaknya, dan menerima keselamatan, engkau itu tidak ada apa-apanya. Hiduplah dengan penuh kerendahan hati. Sadarilah kita makhluk yang lemah tanpa Tuhan. Kalau Salomo menyadari, maka kita pun harus memiliki kesadaran yang sama. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Dan kalau saudara punya teman yang belum pernah terima Yesus, bagikan renungan ini. Renungan hari ini biar dia disadarkan. Atau saudara punya teman yang merasa sombong karena hidupnya demikian hebat dan memiliki segalanya, bagikan renungan ini biar dia sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya sia-sia. Manusia harus berbalik kepada Tuhan dengan menerima tawaran keselamatan yang sudah Ia kerjakan di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, kiranya renungan ini memberkati kita, mengingatkan kita dan memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Manusia yang diciptakan segambar dengan dirinya. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.